Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Kejaksaan Agung kembali membuka ex-Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani. Fiona diminta keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Fiona Handayani, mantan staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2024. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan kali ini untuk memaparkan kronologi dari kasus pengadaan Chromebook tersebut. Ya, dan sekarang sedang berlangsung dan tentu ini menjadi pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk lebih mendalami lagi terkait dengan peran yang bersangkutan sebagai staf sus dan dalam kaitan dengan bagaimana proses pengadaan Chromebook ini dilakukan. Ya. Ini sangat penting karena tentu penyidik dari berbagai informasi yang diperoleh dari barang bukti elektronik yang ada yang sudah dibaca tentu harus dilakukan beberapa klarifikasi dan terkait dengan penegasan dari data-data yang ada ya, dan kita harapkan tentu dengan pemeriksaan lanjutan ini akan semakin banyak lagi informasi fakta yang diperoleh oleh penyidik. Saat ini Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Penyidik sudah menggeledah apartemen dan tempat tinggal 3 staf sus Nadiem Makarim, termasuk milik Fiona Handayani. Tim Liputan iNews melaporkan. Cegah gesekan di masyarakat terkait sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil, anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh Nasir Jamil mendesak Presiden Prabowo membatalkan keputusan Mendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memindahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara terus menuai kontroversi. Masyarakat Aceh menilai pemindahan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, serta Pulau Mangkir Besar dilakukan dengan sangat gegabah tanpa memperhitungkan potensi konflik yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Aceh Nasir Jamil meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri segera membatalkan SK pemindahan 4 pulau tersebut. Kami bersama anggota DPD RI dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Bobi membantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka.
Memang kok bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu diminta apalagi. Oh, itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum betul misalnya ya. Kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya. Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Yusuf Kala menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri tidak bisa mengubah undang-undang yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk dalam Provinsi Aceh. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan. Walaupun dekatnya ke NTT, itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian apa
bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan GAM. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah Aceh. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu berkomentar 4 pulau tersebut secara geografis masuk kawasan Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara. Berikut keterangan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu bersama rekan Diandra Mugni. Pak Masinton, ini kan sekarang Sumatera Utara sudah secara resmi memperoleh legitimasi dari Mendagri terkait dengan kepemilikan keempat pulau ini. Tapi Aceh mengklaim bahwa mereka punya klaim atau data kuat bahwa keempat pulau ini adalah milik Aceh. Tanggapannya seperti apa? Ya tentu masing-masing pemerintah akan mengajukan masing-masing bukti klaimnya begitu ya. Yang menurut kami yang ini nggak perlu harus dipolemikkan, disengketakan gitu ya. Ini ya dimusyawarahkan sama-sama dalam bingkai negara yang sama begitu ya, NKRI tadi. Nah tentu kalau kami kalau dengan berdasarkan letak geografis yang ada ketika verifikasi Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 dengan pemerintah pusat, kalau mengacu pada letak koordinatnya tadi, ya memang itu batasan secara geografis empat pulau itu ditarik garis lurusnya itu bersandingan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah begitu. Kalau tadi berdasarkan titik koordinat yang diverifikasi tahun 2008 oleh pemerintah pusat bersama Gubernur Sumatera Utara. Seperti itu, Mbak. Dan kemudian tahun 2020... Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai, bahkan senang jika ada kapal yang ditulis nama dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa dibandingkan dengan kalimat JKW sama banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh, seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Cuitan Dedi Nurpalaka di laman media sosial X-nya menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal.
Terkait hal tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Terakhir itu Nabi Muhammad SAW, kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Dedi Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial X. Dedi menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah memberi teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, proyek Giant Sea Wall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Sea Wall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Kaesang tiba di Balai Kota didampingi dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Kedatangannya diterima Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pertemuan berlangsung singkat. Usai pertemuan, Kaesang menyebut kedatangannya untuk ucapkan ulang tahun kepada Gubernur Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Piala Presiden 2025 akan menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, termasuk Oxford United. Diikuti 6 peserta, turnamen akan dimulai di Jakarta dan Bandung mulai 6 Juli mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 akan dimulai pada 6 Juli mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, ajang tahun ini menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, yaitu Ford FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Selain 2 tim asing, peserta lainnya merupakan klub-klub lokal yang dipilih termasuk Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Piala Presiden 2025 ini juga akan menghadirkan tim Indonesian All-Star yang komposisinya terdiri dari pemain lokal terbaik. PSSI menyatakan kehadiran klub asing merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas bagi tim-tim lokal. Nah, karena itu kita undang Port FC,
dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana, dan pemiliknya juga ketua PSSI Thailand ya, Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana, kita tahu. Sementara lokasi penyelenggaraan Piala Presiden di tahun 2025 ini berada di dua arena, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Laga pertama untuk pembukaan akan digelar di GBK, lalu berikutnya di Bandung. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Arji, iNews melaporkan.